sedih banget. Pemabuk itu susah diobatin karena udah adiksi. Kenapa bisa jadi adiksi? Karena tidak mengendalikan diri. Jangan sampai karena kamu tidak bisa mengendalikan diri dalam hal alkohol, kamu jadi adiksi, jadi alkoholik. Saya kasih tahu, masa depan alkoholik tidak baik. I'm telling you, never be an alcoholic. Jangan sampai kamu jadi alkoholik, pemabuk, sehingga kamu kehilangan akal sehatmu. Kehilangan kesadaran dirimu. Sehingga kamu tidak bisa membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Hari ini berbicaralah buat kami lewat kebenaran firman-Mu, supaya kebenaran firman-Mu memerdekakan cara berpikir kami yang salah. Supaya kami belajar punya penguasaan diri sebagai anak-anak muda. Dan supaya hidup kami berkemenangan Tuhan. Terima kasih. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu menyerahkan menit-menit ke depan dalam pimpinan Roh Kudus. Berkatilah anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amen. Silakan duduk. Oke, hari ini saya akan khotbah tentang don't lose control. Jangan kehilangan kendali. Jangan kehilangan kendali. Titus 2 ayat 6 sampai 8. Kita baca sama-sama. Ayat 6 aja. 3, 2, 1. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ini pesan yang penting buat anak muda. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Saya belajar di hidup saya punya teman-teman di masa saya sekolah sampai hari ini yang saya lihat dengan mata kepala saya. Mereka yang sembarangan dengan hidupnya. Akhirnya masa depannya berantakan. Ketika masih sangat muda, mereka sembarangan sama hidupnya, nggak serius sama hidupnya, nggak get a grip of themselves, ya. Hidupnya hari ini berantakan. Ketika orang panik, terus mereka teriak, gitu. Kita langsung bilang, fokus, tenang, gitu kan. Nah, get a grip. Jadi kayak, lu harus selalu sadar gitu loh, dalam hidup ini. Jangan selengean, bilang kanan kirimu, jangan selengean. Ngerti gak sih anak zaman now selengean? Cari di Google. Google Translate, selengean means gitu. Hidup tuh jangan selengean. Hidup tuh jangan sembarangan. Anda harus pegang kendali hidup Anda. Jangan selalu berkata gini, just go with the flow. Ikutin ini aja, ngalir aja, enggak ada. Ada pepatah bilang gini, your future is in your hand. Saya percaya bahwa masa depan kita di tangan Tuhan. Tapi masa depan kita tanggung jawab kita juga. Karena Tuhan udah percayain hidup ini sama kita. Katakan amin. Get a grip of yourself. Jangan hidup sembarangan. Saya mau kasih tahu, kita akan bayar harga yang sangat mahal di masa depan kalau kita gagal menguasai diri kita. Jangan asal-asalan dengan hidupmu. Kamu harus kuasai dirimu. Saya mau ingin share 3 hal yang membuat kita kehilangan penguasaan diri dan kita harus hindari ini. 3 hal yang bisa membuat kita kehilangan penguasaan diri dan ini yang harus kita hindari. Kita baca dulu Roma 13 ayat 13 sama-sama yuk. 3, 2, 1. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. 3 hal ini harus kita hindari. Yang pertama, pesta pora dan kemabukan. Anak muda tuh suka pesta. Anak muda itu suka coba-coba. Kita harus menghindari kondisi di mana kita bisa kehilangan penguasaan diri. Nah, Efesus 5 ayat 18 bilang begini, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, saya mau kasih tahu kenapa orang nggak boleh mabuk. Karena orang tuh kalau mabuk,
Mereka kehilangan kesadaran diri. Mereka kehilangan self-control. Mereka kehilangan penguasaan diri. They cannot control themselves when they are drunk. Amsal 31 ayat 4 bilang gini. Tidaklah pantas bagi Raja Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Ayat 5. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak-hak orang yang tertindas. Kenapa kita nggak boleh mabuk? Karena kita nggak boleh kehilangan penguasaan diri kita. Sampai kita melupakan hal-hal yang penting di hidup kita. Ada yang menarik dalam Titus 2 ayat 6 yang tadi kita baca. Dalam terjemahan NKJV, New King James Version, dikatakan begini. Likewise, exhort the young men to be sober-minded. Jadi kalau orang tuh mabuk, when they are drunk, kita akan tanya, are you sober yet? Kamu udah sadar belum? Sober itu artinya sadar. Udah berhenti mabuk gitu. Are you sober yet? Nah, dikatakan nasihati orang-orang muda supaya mereka itu punya pikiran yang sadar. Terjemahan lain dikatakan punya pikiran yang sehat. Kita harus selalu punya pikiran yang sadar. Supaya tiap kali kita bikin keputusan atau kita ngambil tindakan, kita itu keluar dari pikiran yang sadar. Kita udah pikirin matang-matang. Reaksi dan respon dua hal yang berbeda. Reaksi adalah gini, waktu orang nyakitin kamu, kamu terluka, kamu sakit hati. Seketika itu reaksi, bener gak? Tapi respon adalah gini, setelah kamu pikirin, kamu renungin akibatnya, dampaknya kalau kamu bilang ini, dampaknya kalau kamu lakukan itu, maka kamu berespon dengan benar. Contoh, kalau ada orang ngatain Anda, dasar gendut loh. Saat itu Anda sakit, betul nggak? Terluka, itu reaksi yang kita dapat. Karena sakit dong digituin orang, namanya kita manusia. Tapi ketika kita diam, dan kita pikirin gini, gue mesti jawab apa ya? Gue balas dengan kata-kata yang lebih kasar atau gue ketawa aja? Anda pilih mana kalau Anda dikatain orang? Balas atau ketawa? Balas tuh, berarti masih ada revenge mentality. Roh balas dendam. Saya dikasih hikmah sama Roh Kudus, ketawa aja. Jadi tiap kali saya dijatuhin sama orang, saya ketawa aja. Awalnya sakit, tapi habis itu saya ketawain. Ampuni mereka Tuhan karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Karena barang siapa menghina sesamanya, menghina penciptanya. Iya dong? Tapi urusan makan banyak tanggung jawab kita sih. Jadi kenapa kita gak boleh hidup dalam kemabukan? Karena kemabukan membuat kita kehilangan kesadaran diri. Ini yang sering kali dipakai orang jadi alasan berbuat bodoh. Kenapa kamu pukul dia? Sorry, semalam aku mabuk. Aku gak tahu apa yang aku lakukan. Itu sering jadi excuse. Kenapa kamu berantem? Aku mabuk. Karena kita nonton film kan gitu ya. Orang kalau udah mabuk, mereka melakukan hal-hal yang mereka gak sadar. Makanya Firman Tuhan bilang jangan sampai kita mabuk oleh anggur. Jadi kita gak berpikir sehat. Kita gak pikir panjang akibat dari perkataan dan tindakan kita di masa depan. Jangan suka mabuk-mabukan. Belajar minum itu gak ada gunanya. Mencicipi minuman, semua orang pasti pengen. Siapa di sini yang pernah nyicipin alkohol? Angkat tangan. Jangan ada dusta di antara kita. Bagus. Karena kakak angkat tangan, semua angkat ya. Minum dan mabuk dua hal yang berbeda. Drink to enjoy and drink to drunk is two different things. Yang ngerti bilang amin.
Berbahasa Inggris kan ya? Yes? Can you speak English? Drink to drunk dan drink to enjoy is two different things. Kalau kamu cuma nyicipin, it's fine. Bu, Kak, Ci, masa nggak boleh minum wine? Yesus aja ngerubah air jadi anggur. Banyak yang bilang gitu. Saya kasih tahu, nggak haram minum anggur. Nggak haram. Tapi mabuk haram. Bisa paham nggak? Kalau kamu tahu adat Yahudi, itu mereka mengadakan perayaan setelah Sabat selalu dibuka dengan minum anggur. Makanya pergi ke Israel. Ajak papa mama ke Israel. Amin. Kalau nggak ada duit, kerja, nabung. 1 hari ke Israel. Amin. Atau rajin-rajin ikut volunteers and leaders gathering ICI setiap tahun. Dan berdoa namamu muncul waktu Wheels Holy Land keluar. Amin. Pelayananlah supaya kamu bisa masukin nama. Karena hanya volunteers dan leaders yang bisa memasukin nama di situ. Well, di dunia ini tawaran banyak. Kamu harus fasih terlatih untuk membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Apa yang sehat, apa yang gak sehat. Boleh gak minum? Boleh. Yang gak boleh apa? Mabuk. Rasul Paulus berkata, minum anggur sedikit baik buat pencernaan. Kalau pencernaanmu terganggu. Kalau pencernaanmu baik-baik saja, jangan minum anggur. Kemudian kalau badan sedang lemah, minum anggur sedikit, kata Rasul Paulus. Saya rasa Rasul Paulus itu belajar dari orang Cina. Kenapa? Wanita keturunan Chinese, kalau habis melahirkan makan apa? Ayam arak. Tanya mamamu, minum ayam arak gak dulu gitu. Jadi memang orang untuk pemulihan tubuh yang lemah, mereka minum arak sedikit. Makan ayam arak yang gak mabuk lah. Jadi ada fungsinya, yang pertama buat perayaan hari Sabat, yang kedua untuk kesehatan. Nah, Kak Felix nih punya gangguan pencernaan. Boleh minum anggur sedikit. Pertanyaannya sedikit itu seberapa? Seberapa Kak Felix? 1 botol gitu. Saya kalau minum 2 botol gak mabuk Kak Heni gitu ya. Ada yang ngomong gitu ke saya. Oh, saya mau minum sebotol juga gak mabuk. Gak gitu ya. Penguasaan diri. Firman Tuhan bilang, minum anggur sedikit, baik untuk pencernaan. Kalau pencernaanmu terganggu. Kalau badan sedang lemah, minum anggur sedikit. Sedikit seberapa? 1 seloki. Bukan sebotol, 2 botol. Kita gak boleh sampai mabuk, supaya kita jangan sampai kehilangan kesadaran diri. Hari ini, saya dan suami melihat dengan mata kami sendiri, bagaimana orang-orang yang hidup dalam kemabukan gak bisa menguasai dirinya. Akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Menghancurkan rumah tangganya. Ketika dia menjadi mabuk, dia menjadi sangat brutal dan kriminal. Istrinya dipukulin. Istrinya dijambak, dijetotin. Baru merit, kursi makan udah dilempar ke istrinya. Sampai patah kakinya. Istrinya dipukulin sampai berdarah mukanya, kakinya biru semua, mukanya sampai benjot gini. Foto kasih lihat ke saya. Saya sedih banget. Pemabuk itu susah diobatin karena udah adiksi. Kenapa bisa jadi adiksi? Karena tidak mengendalikan diri. Jangan sampai karena kamu tidak bisa mengendalikan diri dalam hal alkohol, kamu jadi adiksi, jadi alkoholik. Saya kasih tahu, masa depan alkoholik tidak baik. Katakan sama-sama, masa depan alkoholik tidak baik. Anaknya stres punya papa yang seperti itu. Selalu marah-marah. Kalau lagi mabuk, anaknya main game di kamar, komputernya dibanting semua.
Istrinya dilemparin apa? Satu kali, istrinya sedang hamil. Hamil besar. Kebetulan di rumahnya ada CCTV. Dia kirim footage dari CCTV itu ke saya. Apa yang terjadi? Istrinya sedang hamil besar. Dia smack down istrinya ke lantai. Boom. Diinjek sama dia. Dan dia tarik rambutnya dan diseret. I'm telling you, never be an alcoholic. Jangan sampai kamu jadi alkoholik, pemabuk, sehingga kamu kehilangan akal sehatmu. Kehilangan kesadaran dirimu. Sehingga kamu tidak bisa membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. There is no proud in it. Anak muda bilang gini, keren tahu minum, cheers. Saya kasih tahu, nggak ada keren-kerennya. Seorang pemabuk itu adalah seorang adiksi yang gak bisa mengendalikan diri. Sebelum kamu jadi adiksi, berhenti. Makanya jangan belajar minum. Fungsi minum tuh apa? Orang-orang yang minum alkohol hari ini, apa bagusnya? Firman Tuhan bilang minum anggur, sekarang minumnya apa? Spiritus. Saya nyebutnya spiritus, soalnya warnanya biru, hijau gitu. Gak ada enak-enaknya. Saya pernah dicicipin minuman apalah, namanya kan lucu-lucu tuh, koktail tuh. Begitu saya cobain, kok rasa obat kumur-kumur sikat gigi. Kok rasa kayak pembersih toilet baunya gitu loh. Kok orang suka minum, bingung saya. Apa enaknya? Jangan biarkan dirimu hidup dalam kemabukan. Anak muda penting tanam ini di hatimu. Don't grow up to be a drunkard. Mungkin Anda punya pengalaman yang buruk. Mungkin punya papa seorang pemabuk. Saya pernah marahin pemabuk-pemabuk di Halmahera. Saya kasih tahu sama mereka. Kalau kamu masih bisa beli bir sama rokok, buat apa saya nolong anak kamu? Saya pergi dari kampung itu. Saya gak kasih makan anak-anaknya lagi. Kalau orang sampai jadi pemabuk, tahu gak apa yang dikorbankan? Keluarganya sendiri. Uang yang harusnya bisa buat sekolahin anak, buat kasih makan anak, habis buat beli minuman. Dan kalau sudah mabuk, bikin malu keluarga. Melakukan hal yang tidak pantas. Dengar baik, jangan jadi pemabuk. Amin. Yang kedua, apalagi yang membuat kamu kehilangan kesadaran diri? Percabulan dan hawa nafsu. 1 Petrus 1 ayat 14. Sama-sama baca. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Dengar baik. Jangan pernah membangkitkan hawa nafsu. Siapa di sini yang punya hawa nafsu? Angkat tangan. Enggak semua. Siapa di sini yang punya hawa nafsu? Angkat tangan. Hawa nafsu tuh banyak. Hawa nafsu makan, hawa nafsu shopping. Hawa nafsu itu bahaya banget. It like the darkest side in you gitu loh. Tapi saya kasih tahu. Yang saya mau bicara adalah gini. Sifat dari hawa nafsu adalah menguasai. Katakan menguasai. Dan hawa nafsu yang menguasai orang, bikin orang jadi bodoh. Orang jadi gak berpikir sehat. Coba pikir, kenapa orang bisa selingkuh? Karena gak menguasai hawa nafsu. Akibat pacaran tidak kudus. Anak-anak muda yang gak bisa menguasai hawa nafsunya. Mereka jatuh dalam dosa seks bebas. Dan saya kasih tahu, it will never end up good for anyone. Karena seks bebas itu merusak dirimu sendiri. Banyak anak muda yang pacaran tuh gak bisa mengendalikan diri. Banyak banget yang jatuh dalam dosa percabulan dan hawa nafsu di masa-masa pacaran. Kamu harus sadar dulu gini, kamu punya hawa nafsu. Katakan sama-sama saya punya hawa nafsu. Dan kamu harus kendalikan itu. Jangan biarkan orang membangkitkan hawa nafsumu sehingga kamu kehilangan pengendalian dirimu. Ketika pacaran, punya batasan-batasan.
Jangan pacaran di tempat yang gelap. Jangan menggoda dirimu sendiri. Jangan cari kesempatan untuk jatuh dalam dosa. Kenapa orang pacaran selalu cari tempat gelap? Bioskop. Why? Soalnya gak ada papa mama yang lihat. Gak ada yang lihat. Tapi itu kesempatan kamu membangkitkan hawa nafsu. Dan saya kasih tahu. Apa yang kamu nikmati, yang seharusnya belum waktunya, akan kamu sesali. Karena gak jaga diri baik-baik. Pacaran gak kudus. Seks bebas. Banyak orang yang akhirnya hamil di luar nikah. Kamu hanya ngerusak dirimu dan ngerusak orang lain. Dan akhirnya kamu menghancurkan masa depanmu sendiri, ngerusak masa depanmu sendiri. Belum lagi malunya, belum lagi kecewanya orang-orang yang mengasihi kamu. Yuk jangan rusak dirimu, kuasai dirimu. Kalau kamu pacaran sama orang yang cuma ngebangkitin hawa nafsumu, berarti dia tidak mengasihi kamu. Mari hargai dirimu sendiri. Kalau kamu tuh berharga, kamu pasti dijaga. Katakan amin. Apa yang paling berharga dalam hidupmu? Handphonemu deh. Gadgetmu. Coba kalian yang baru diberiin gadget, Samsung kayak iPhone kayak Oppo kayak Xiaomi kayak apa kayak. Coba dibanting-banting. Marah nggak? Kira-kira kalau kamu punya handphone baru, kamu bilang gini, ih keren lu, banting. Wow, ini mahal, gue mau coba tahan banting nggak dia? Hajar. Pernah? Enggak, kamu pasti jaga. Sesimpel itu. Kalau kamu berharga, kamu dijaga. Ingat baik, jangan sampai biarkan orang membuat kamu rusak. Jangan sampai kamu membiarkan orang membangkitkan hawa nafsumu dan kamu kehilangan pengendalian dirimu. Jangan pura-pura culun gak ngerti. Kamu tahu maksudnya apa. Karena kita semua pasti ngalamin itu. Saya ngalamin itu. Anak zaman sekarang umur 11 aja udah pacaran. Satu kali saya nonton bioskop sama anak-anak saya. Begitu film selesai, lampu menyala, saya lihat ke belakang, di sudut paling tinggi, kenapa anak muda kalau pacaran selalu cari bioskop yang paling ujung yang gak ada orang lagi di belakangnya? Why? Kamu mau ngapain emangnya? Begitu bangun lampu nyala, tahu gak dia ngapain? Yang cewek pakai rok pendek banget. Begitu dia bangun dia langsung gini. Turunin roknya. Mau diturunin seberapa udah pendek memang kak. Dan saya gak kebayang apa yang mereka lakukan di sudut itu. Saya kasih tahu kamu perasaan seorang mamah yang ngelihat anak perempuannya kayak begitu. Hancur. Hati saya hancur banget. Ngelihat anak muda melakukan hal-hal yang gak sepantasnya dilakukan. Saya percaya hati orang tuamu akan lebih hancur. Dan hati Tuhan paling hancur kalau kita gak jaga hidup kita. Karena dia mengasihi kita dan hidup kita berharga bagi dia. Amen. Dengar baik. Jangan biarkan hidupmu, masa depanmu dirusak orang. Hidup dalam kekudusan, jangan dalam kecemaran. Karena orang kalau udah dikuasai hawa nafsu, mereka kehilangan pengendalian diri. Kenapa seks bebas terjadi? Karena orang kehilangan penguasaan diri. Kenapa kehilangan penguasaan diri? Karena mereka mengizinkan hawa nafsu mereka dibangkitkan. Gimana sih Kak Heni cara bangkitin nafsu? Enggak usah belajar itu. Pokoknya kalau ada orang yang mulai tiup-tiup, cium-cium, raba-raba kamu di area-area yang tidak sepantasnya, hentikan. Kalau ada berani yang kurang ajar, tabok aja. Boleh nggak tabok? Boleh, karena dia kurang ajar. Baik laki-laki maupun perempuan. Karena perempuan zaman sekarang itu kayak kuda liar. My God. Sikat gitu ya. Saya lihat gak cuma laki-laki.
Anak perempuan juga berani-berani. Please, jaga dirimu. Jangan biarkan hidupmu dikuasai nafsu. 1 Tesalonika 4, ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama yuk. Kita mau belajar kehendak Tuhan buat kita. Amen. 1 Tesalonika 4 ayat 3. 3, 2, 1. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Katakan amin. Tuhan itu ngasih kita roh yang kudus di dalam hidup kita. Karena itu kamu tidak boleh hidup dalam kenajisan. Kamu tidak boleh hidup dalam kecemaran. Kamu harus pastikan kamu hidup dalam kekudusan. Katakan amin. Katakan kanan kirimu, jaga dirimu. Jangan biarkan orang membangkitkan hawa nafsumu. Amen. Yang terakhir, hindari yang membuat kamu kehilangan penguasaan diri. Yang terakhir adalah perselisihan dan iri hati. Apa yang bikin orang kehilangan kesadaran diri adalah kemarahan dan iri hati. Ingat tentang kisah Kain dan Habel dalam Kejadian 4. Apa yang bikin Kain bunuh Habel? Iri hati dan marah. Mari kita lihat ayat yang 4 sama-sama yuk. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Bayangin, kemarahan dan iri hati itu membutakan mata hati. Yang membuat seorang kakak tega bunuh adiknya sendiri. Kemarahan dan iri hati itu merupakan hawa nafsu kemarahan yang membuat kamu tuh jadi lupa. Membuat kamu tuh gak sadar bahwa itu tuh salah. Makanya ketika orang lagi emosi, sebaiknya mereka harus mengendalikan diri sebelum mereka bikin keputusan apa-apa. Gak ada keputusan yang benar yang diambil saat kita emosi. Setuju? Ingat baik, semua orang bisa marah. Siapa di sini yang gak bisa marah? Katakan, saya bisa marah. Saya senang ulangin kata-kata ini supaya kamu jujur. Saya bisa marah. Tapi saya tidak boleh dikuasai amarah. Katakan sama-sama. Siapa di sini yang pernah ngerasain punya teman, kakak, orang tua yang pemarah? Enak gak? Enak gak? Enak gak deket-deket sama orang tua, teman, adik, kakak yang pemarah? Capek. Panas. Rumah kayak neraka. Capek banget deket sama orang yang dikit-dikit marah. Saya kasih tahu, waktu kamu marah, jangan sampai berbuat dosa, kata firman Tuhan. Berarti boleh gak marah? Boleh, tapi jangan sampai bikin dosa. Ketika kamu simpan kemarahan itu, makanya firman Tuhan bilang gini, jangan sampai simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Artinya gini, boleh marah seketika berupa reaksi doang, kamu marah, tapi habis itu jangan disimpan. Kalau kamu simpan itu yang akan memicu kejahatan. Baru-baru ini saya dengar
ada orang yang menabrak suaminya sendiri. Saya bingung. Kenapa ya orang bisa melakukan hal yang di luar nalar gitu. Yang kita gak kepikiran, kok bisa sesadis itu, kok setega itu. Karena gak mengendalikan diri, gak mengendalikan emosi. Kuasai dirimu. Jangan sampai marah dan iri hati sama orang. Iri hati dan dengki itu akar perbuatan-perbuatan jahat. Jangan jahat sama orang. Amen. Jangan sampai karena dikuasai kemarahan, kamu gak berpikir sehat. Makanya seringkali orang tuh gak boleh bikin keputusan di saat dia marah. Kenapa? Karena waktu kita marah, nalar kita tuh gak jalan. Kita cuma ngikutin emosi kita yang sesaat. Saya mau tutup dengan ini. Apa yang membuat hidup kita terkendali? Cepat aja, 3. Yang pertama, didikan dari para mentor orang tua kita. Didikan dari para pendidik. Kita tuh butuh punya orang-orang tuh yang terus ngingetin kita, ngarahin kita. Supaya kita ngerti jalan-jalan yang baik buat kita. Bagaimana kita harus mengendalikan diri kita. Makanya firman Tuhan bilang gini dalam Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu. Kalungkan pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Waktu kamu mulai suka sama orang, waktu kamu mulai pacaran, pastikan kamu punya mentor atau orang tua yang kamu bisa ajak bicara. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang udah pernah ngelewatin pengalaman hidup yang lebih panjang dari kamu. Mereka bisa ngasih tahu kamu apa yang baik dan apa yang tidak baik. Kalau kamu cerita apa yang pacarmu tuh lakukan sama kamu, maka orang tuamu, pendidikmu bisa kasih tahu kamu apakah dia orang yang baik buat kamu. Kalau ada anak muda yang dari muda nggak mau menguasai diri, hidup seenaknya, hidup serampangan dan sembarangan, saya bisa pastikan dia bukan orang yang tepat buat kamu. Hari ini saya punya teman SMA yang maaf kata nggak jadi apa-apa. Sampai hari ini dia kontak kami dan minta kerja. Karena dia kerja di mana-mana keluar. Hidupnya nggak jelas, ngomongnya sembarangan di grup SMA. Ngomong jorok, ngirim gambar gak jelas. Ngomongnya kayak apa sih, gak ada yang penting gitu loh. Saya kasihan sama dia. Tapi dari SMA, saya lihat dia hidupnya udah sembarangan. Gak penuh penguasaan diri. Mau ngomong apapun seenaknya, mau bikin apapun seenaknya, ngelawan orang tuanya, gak suka dididik. Apa akibatnya? Masa depannya berantakan. Mumpung kamu masih muda, kamu masih punya kesempatan untuk bangun hidupmu. Pastikan kamu kuasai dirimu. Gak semua pengaruh dunia perlu kita ikuti. Oh lagi tren ini, lagi tren itu. Listen. Your choice determine your future. Pilihanmu menentukan masa depanmu. Jangan sembarangan pilih. Kuasai dirimu, pilih apa yang baik buat masa depanmu. Jangan biarkan kemabukan, pesta pora, hawa nafsu, kemarahan, perselisihan menguasai hidupmu. Nggak ada gunanya ngegeng, musuhan. Nggak ada gunanya. Sebagai anak-anak Tuhan, nggak usah ikut-ikutan. Nggak ada kerennya di dalam semuanya itu. Kamu harus kuasai dirimu. Nggak perlu ikut-ikut dengan orang lain. Dari saya sangat muda, saya memilih menjadi seorang penyendiri.
daripada ikut-ikutan teman. Banyak teman-teman perempuan tuh yang perempuan tuh kayak gini loh, kayak burung apa tuh yang kalau terbang bareng-bareng maunya rame-rame gitu. Ke WC yuk, padahal nggak mau pipis. WC aja WC gitu. Terus temen-temennya pada pakai rok mini, seragamnya dipotong pendek gitu sepaha, bajunya digulung-gulung, ikutan semua, ikutan. Terus apalagi? Abis ini kita ini yuk, rame-rame lagi. Selalu ikutan, padahal mungkin dia nggak suka, tapi ikut aja gitu. Jangan ikut-ikutan orang, kamu harus menguasai dirimu. Saya memilih dari sangat muda untuk tidak ikut-ikutan. Saya pikirin yang saya mau buat hidup saya. Saya banyak bikin kesalahan, makanya saya bisa ngajarin Anda banyak hal. Terutama soal pacaran. Jangan biarkan orang merusak hidupmu. Kesalahan terbesar dan masalah terbesar saya adalah saya besar tanpa orang tua yang mendidik saya. Dari umur 10 orang tua saya meninggalkan saya. Jadi nggak ada yang kasih tahu saya A dan B. Saya seperti anak yang harus belajar jalan sendiri. Yang harus meraba-raba, belajar itu salah baru tahu salah gitu. Karena nggak ada yang kasih tahu bahwa kalau kamu lakukan ini tuh salah. Kalau kamu punya pacar kamu tuh nggak boleh giniin kamu. Nggak ada yang bimbing saya sampai saya dewasa. Jadi saya hanya hidup dengan pengalaman demi pengalaman. Dan saya bisa kasih tahu Anda harus bersyukur kalau hari ini Anda ada di sini dan dengar saya ajarin Anda. Orang tuamu kasih tahu kamu. Jangan selalu lawan orang tuamu. Satu-satunya yang orang tuamu mau buat kamu adalah masa depan yang baik buat kamu. Amen. Dengarkan mereka. Dengarkan pendidik-pendidikmu. Karena mereka mau yang terbaik buat kamu. Jangan serahkan keremajaanmu ke tangan orang yang akan merusaknya. Jangan berikan hidupmu ke tangan orang-orang yang tidak akan bertanggung jawab atas masa depanmu. Belajar bijaksana dan kuasai dirimu. Amen. Pilih pergaulan yang sehat. Pergaulan yang berguna, yang akan membangun masa depan yang baik buat kamu. Saya berdoa kasih karunia Tuhan menyertai, sehingga kamu terlatih, punya panca indera yang terlatih untuk membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Kita berdoa. Bapak, kami berdoa, tolong anak-anak muda di tempat ini supaya mereka tidak lepas kendali. Supaya mereka belajar terus menguasai diri mereka, tidak membiarkan kemabukan, hawa nafsu dan kemarahan membuat mereka kehilangan pengendalian diri. Aku berdoa agar ada kasih karuniamu yang menjaga mereka supaya mereka tidak hidup sia-sia. Tapi mereka mengalami pengalaman dan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Supaya mereka senantiasa dituntun oleh rohmu di dalam batin mereka. Sehingga hidup mereka berkemenangan. Hamba-Mu menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Ini berkati sama-sama katakan. Amen. Thank you for having me. God bless you. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan ibadah Impact Youth pada sore hari ini. Pastinya teman-teman diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan. Dan saya mau mengajak teman-teman buat selalu menyaksikan ibadah Impact Youth setiap minggunya, setiap Sabtu jam 5 sore. Dan saya juga mau mengajak teman-teman yang sekitaran Kelapa Gading, Sunter, Rawamangun, dan sekitarnya untuk datang bersama-sama mengikuti ibadah onsite di gedung IFGen yang terbaru di lantai P3 MOI Kelapa Gading. Dan mulai tahun depan, kita akan ada perubahan jam ibadah, Impact Youth dan Impact Teens akan digabung. Dan mulai ibadahnya mulai dari jam 10, 12, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Dan buat teman-teman yang ingin bertumbuh dalam komunitas, di Impact Community Indonesia, terkhususnya Impact Youth, kita juga ada Komsel. Mau teman-teman memilih Komsel online dan onsite, silakan teman-teman untuk mendaftarkan diri teman-teman melalui scan QR Code yang ada di samping.
Dan buat teman-teman yang memiliki persekutuan di kampus dan di sekolahnya dan ingin dilayani oleh kami, silakan hubungi nomor yang tertera. Bagi teman-teman yang ingin mensupport pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, teman-teman boleh membeli baju yang ada di layar berikut, karena setiap pembelian dari merchandise itu akan membantu anak-anak di pedalaman, terkhususnya pendidikan dan makan gratis bagi mereka. Karena you buy means you donate. Demikian ibadah Impact Youth hari ini, dan jangan ketinggalan untuk ibadah Impact Youth berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.